17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung darah. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Shalom. Merdeka. Kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita hidup hingga saat ini. Kita boleh merayakan bersama hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 saat ini. Tuhan yang menyertai ketika 76 tahun yang lalu negara kita merdeka. Tuhan itu juga yang memimpin kita saat ini untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan kita melalui ibadah syukur saat ini. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelvin Rabinto, Sarjana Teologia, bersama-sama dengan majelis jemaat yang bertugas dan juga bersama-sama dengan tim multimedia yang mendukung terselenggaranya ibadah ini. Kami menyambut kehadiran seluruh warga jemaat, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah, untuk bersama-sama beribadah, bersyukur untuk kasih Tuhan kepada negara kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, memulaikan ibadah ini kami menjemput kita sekalian untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Ibadah syukur memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76 tahun ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Indonesia negaraku kita nyanyikan. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Allah dan amanat hidup baru menurut kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita menyanyikan rayuan Pulau Kelapa. Darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai diur di pantai, berbisik-bisik Raja memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Saudara-saudara, tentunya kita akan menyadari dan mengakui bahwa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kita punya kekurangan dan kehilafan.
Kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu, marilah kita datang di hadapan Allah, mengaku semua dosa kita dengan jujur, dengan tulus ikhlas. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, Allah yang Maha Pengampun, dengan merendahkan diri kami datang di hadapan-Mu yang kudus, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami lewat perbuatan, pikiran, perkataan, sengaja maupun tidak sengaja. Sering kami berusaha untuk menutupi dari hadapan Tuhan dan juga dari hadapan sesama kami. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, sehingga tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari pandangan Allah. Sebab itu ya Bapa, dengan jujur kami mengakui di hadapan-Mu, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Ubahlah hidup kami menjadi baru. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Namun kami tidak memerintah Tuhan, tetapi akan terjadi menurut kasih karunia-Mu. Dosa dan pelanggaran kami akan digantikan dengan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan. Amin. Kita menyanyikan tunjukkan kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah Bapa, jangan biarkan kebutaan noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan berita anugerah Allah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya di hadapan Allah dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah. Menurut Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita aminkan berita anugerah Allah dengan menyanyikan pujian Bapa yang kekal.
dapat memanggilmu Bapa. Kami yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung, Pencipta alam semesta, Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai 76 tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati dan merayakan lewat ibadah yang memuji membesarkan nama Tuhan. Dan untuk menyempurnakan rasa syukur ini, firman-Mu akan disampaikan. Berkati hati dan pikiran kami, berkati jemaat-Mu yang ada dalam ibadah syukur di rumah masing-masing. Biarlah kami mampu untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam firman yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah syukur memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Firman Tuhan demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam kehidupannya. Shalom. Merdeka. Terpujilah Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Hari ini genap 76 tahun. Saudara-saudara, memperingati dan merayakan hari kemerdekaan tepat pada hari ini, firman Tuhan yang menarik buat kita semua disampaikan
tentang kemerdekaan, tentang kebenaran yang memerdekakan. Kita sungguh mengakui bahwa kemerdekaan yang kita peringati pada hari ini merupakan anugerah Tuhan. Selama 76 tahun, kita isi kemerdekaan dengan semangat membangun atas kesadaran yang tidak lepas sebagai tanggung jawab dari Allah, yang dapat menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai umat Kristen dan sebagai gereja, menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk yang diberikan hikmat, diberikan akal budi oleh Allah untuk mengisi kemerdekaan ini, bukan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Juga bukan hidup seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan dengan menyelubungi kejahatan-kejahatan. Menurut 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Tetapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan tadi, bahwa kebenaran dapat memerdekakan, atau kebenaran akan memerdekakan kehidupan kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu perkataan firman. Sekarang pertanyaan buat kita, buat saya dan saudara-saudara, merdeka dari apa? Dan merdeka untuk apa? Ayat 31 dan 32 menjelaskan, kita bisa merdeka jika kita mengetahui kebenaran. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak merdeka adalah orang yang tidak tahu apa yang benar. Berbicara merdeka berarti kita juga harus mengetahui apa lawan merdeka, yaitu terikat, terbelenggu. Dan banyak orang yang hidupnya terikat, banyak orang yang hidupnya terbelenggu, terikat oleh rasa takut. Akhir-akhir ini mungkin semua orang terikat oleh rasa takut. Takut sakit, takut kehilangan orang-orang yang kita sayangi, takut kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, takut kehilangan jabatan, takut gagal, takut bangkrut dengan kondisi sekarang ini dalam masa pandemi. Ini adalah rasa takut pada hal-hal yang belum nyata, sehingga terikat, terbelenggu oleh impian-impian yang salah atau tidak benar, kerja mati-matian harus capai ini itu, padahal sebagai orang percaya pada kasih Tuhan, tanpa terikat oleh rasa takut, hidup kita cukup, hidup kita bahagia, hidup kita memiliki damai sejahtera. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kemerdekaan berarti tidak terikat, tidak tergantung, dapat berbuat sekehendak hati. Dari arti ini, saudara-saudara, banyak orang yang salah memahami. Bisa diartikan sebagai kebebasan, bebas berbuat apa saja, tidak peduli apakah yang dilakukan bermanfaat bagi orang lain, atau bahkan merugikan orang lain atau tidak. Oleh karena itu, firman Tuhan adalah jawaban yang tepat dan benar.
bahwa kemerdekaan diperoleh jika kita mengetahui kebenaran dan melakukannya. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran di dalam Kristus. Dan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran, kemerdekaan sejati hanya melalui hidup di dalam Kristus. Kemerdekaan melalui Yesus Kristus akan menjadikan kita merdeka dari kebencian, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari rasa ketakutan, dari iri hati, dari masa lalu, merdeka dari dosa, bahkan merdeka dari penghukuman, dari dunia yang jahat. Bahkan kita percaya kita akan merdeka dari masa pandemi COVID-19, dari sakit penyakit yang menjadikan kita akhir-akhir ini sulit dan tidak bebas bergerak. Kita akan dimerdekakan dari hal-hal yang buruk dan yang sangat tidak menyenangkan ini. Dengan satu catatan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana pesan firman Tuhan, berusaha untuk mengetahui kebenaran dan lakukan. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana kita hidup menurut firman Tuhan? Dan jangan sekali-kali mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan sekali-kali kita mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Sekarang pemerintah, masyarakat, kita semua diperhadapkan dengan pergumulan yang amat berat. Sehingga segala upaya usaha dilakukan dengan kerja keras untuk pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona yang semakin meningkat, yang membuat semua masyarakat tanpa terkecuali harus taat pada protokol kesehatan. Dengan situasi dan kondisi ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini kita merasakan pengasihan dan anugerah Tuhan. Kita ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Bagaimana kita mengambil bagian dalam tanggung jawab untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, patuh pada aturan pemerintah. Sehingga dengan semuanya itu yang kita lakukan menyatakan kebenaran. Kiranya kita menerima sebagai sesuatu yang benar, dan kita akan semakin merasa bertanggung jawab melaksanakannya sebagai wujud iman percaya kita kepada Tuhan, sebagai wujud iman percaya kita kepada kasih Allah yang selalu menyelamatkan umatnya. Mari menghayati kemerdekaan bangsa kita dengan semangat, dengan komitmen untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur, dan kita akan mampu berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, sebab Allah menyelamatkan aku. Ini firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, dan Tuhan memberkati kita. Shalom, merdeka, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan ingatlah
Firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Jemaat, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus, nama yang agung dan yang mulia, kepadamu pujian dan hormat dipersembahkan, sebab kasih setiamu, pemeliharaanmu hari lepas hari, sungguh kami alami, kami rasakan sampai saat ini. Ketika kami, bahkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, boleh mengalami anugerah Tuhan hari ini, kami boleh memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang kami cintai 76 tahun hari ini. Kami percaya ini terjadi karena kemurahan dan pengasihan Tuhan. Walau ada suka duka, banyak peristiwa yang mengembirakan dan memiluhkan hati terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa kami sampai pada usia 76 tahun. Kiranya sebagai masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman akan menghargai nilai-nilai kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, supaya kami mengisi kemerdekaan ini, membangun dan mempertahankan hal-hal yang baik, supaya kami tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Namun Tuhan, kami beriman kepadamu dan kepada janji firman-Mu, kalau setiap orang yang mengetahui kebenaran akan dimerdekakan, akan diluputkan dari belenggu, dari rasa terikat oleh ketakutan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Tuhan yang Maha Tahu di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami sekarang. Penyebaran virus corona yang belum berakhir dan entah kapan akan berakhir, kami tidak mengetahuinya. Namun kami bersyukur kalau sampai saat ini kami ada dalam perlindungan Tuhan.
Kami percaya ketika kami hidup di dalam firman-Mu, maka kami aman dalam perlindungan Tuhan. Ya Allah, kiranya wabah penyakit corona akan segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Dan berdoa kami memohon belas kasih-Mu buat mereka yang sakit, yang terpapar COVID-19, yang sekarang menjalankan isolasi mandiri atau karantina mandiri. Tuhan, kasihanilah mereka. Kiranya kasih-Mu akan berlaku atas kehidupan mereka, dan mereka akan disembuhkan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19, pengharapan kami ya Bapa, beri kesanggupan untuk mampu menerima kenyataan ini, sebab kami percaya Tuhan akan menggantikan bagi mereka penghidupan yang layak, supaya tidak ada kesengsaraan dan penderitaan yang terjadi melanda masyarakat bangsa kami. Orang-orang percaya kepadamu dan berdoa memohon, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur berterima kasih buat hikmat, akal budi, kesehatan, kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin bangsa kami. Teguhkanlah iman mereka, mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, bersama dengan seluruh jajarannya, bahkan pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari semua hal yang jahat, semua hal yang tidak baik. Penyertaan dan tuntunan Tuhan akan menjadikan mereka kuat, menjadikan mereka tetap semangat dan berhikmat untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan dengan setia, bahkan dengan sukacita untuk kepentingan masyarakat. Diberkatilah kiranya aparat keamanan, TNI, Polri, para medis, relawan COVID, atau tim COVID yang selalu setia memberi diri untuk keamanan, untuk ketentraman, untuk kesehatan. Mereka punya kekurangan dan keterbatasan ya Tuhan. Namun dengan pertolongan Tuhan mereka akan dimampukan untuk bekerja dengan baik, dengan sukacita. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kecelakaan. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang ada dalam kesusahan dan dalam penderitaan, yang kekurangan, yang bergumul, anak yatim piatu, janda duda, yang terpenjara, yang berduka cita, yang ada dalam kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan. Pengharapan kami hanya kepada kasih Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, memberi kekuatan dan penghiburan. Kasih Tuhan kami percaya tidak akan berubah, berlaku bagi semua orang yang Engkau kasihi. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam pemeliharaan Tuhan, kehidupan mereka diberi kekuatan, tubuh yang sehat, sukacita dan damai sejahtera, sehingga menjalani usia yang sudah lanjut, mereka tidak akan merasa kesepian, mereka tidak akan kecewa, tetapi memiliki iman yang kuat dan teguh hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersama dengan keluarga dan pribadi yang mengucap syukur atas segala kasih sayang Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 tahun. Tentunya rasa syukur mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan pada hari ini, yang bersyukur atas hari ulang tahun
anak Dirga Supit genap 10 tahun. Nyonya Asmianti Pangontoi 41 tahun. Nyonya Listin Punubuaya 62 tahun. Sempurnakan sukacita mereka ya Bapa, sehingga mereka semakin diberkati hari lepas hari, dan mereka terus merasakan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia, yang selalu setia melayani Engkau. Majelis Sinode, Majelis Klasis, Majelis Jemaat, khususnya Jemaat Sion Poso, bersama semua perangkat pelayan, pegawai gereja, pekarya, tim COVID, tim multimedia, bahkan yang bertugas dalam ibadah saat ini. Kuatkan dan sehatkan kami Tuhan. Berkati kami dengan hikmat-Mu. Buatlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bersuka cita, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami, melayani Tuhan, melayani jemaat dengan setia dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami pun berdoa buat semua anak-anak kami yang ada dalam penuntutan ilmu, saudara-saudara kami, orang tua kami, suami istri yang tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu akan menjaga dan memelihara mereka. Juga kami berdoa buat semua guru-guru atau para pendidik yang selalu setia melakukan tugas tanggung jawab mereka. Proses belajar mengajar yang dilakukan masih melalui media sosial, tetapi dengan setia mereka melakukan tanggung jawab, Tuhan akan memberkati dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, kalau dalam ibadah ini kami boleh memberi persembahan syukur, kiranya berkenan di hadapan Allah dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kami bersama dengan vokal grup Deonada, yang Tuhan beri kesempatan untuk menyatakan kesaksian lewat puji-pujian. Diberkati mereka dengan sukacita yang sempurna dari Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Ini kami yang berdoa, kami tidak memerintah Engkau, tetapi akan terjadi menurut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Untuk menutup ibadah kita, dijemput kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Poso, Lemban Tanah Poso.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk, kita saat teduh. Mengakhiri rangkaian ibadah syukur kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu dalam bahasa Minahasa, Opo Wananatase. Majelis Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat merayakan dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tuhan memberkati kita. Shalom, merdeka!
jauh